Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira pidato kuncinya ngaso dalem tadi sudah cukup. Di dalam Al-Quranul Karim ini seni tangga ini ya, Allah berfirman, walau sya'a la ja'alahum ummatan wahidah. Tadi sudah disampaikan dalam pidato kunci oleh Ngaso Dalem. Di dalam ayat ini ada walau. Walau itu kurang lebih artinya andai kata. Andai kata itu tidak. Andai kata saya punya uang 1 miliar, berarti saya memang tidak punya duit 1 miliar itu. Ngelamun saja. Andai kata Tuhan menghendaki, bisa saja. Semuanya jadikan satu. Satu tok, satu umat saja. Jadi artinya apa? Artinya Tuhan tidak menghendaki satu umat. Jadi persis seperti pidato kuncinya Ngaso Dalem tadi, keberagaman ini adalah suatu keniscayaan, suatu yang fitri sifatnya. Melawan ini, ya melawan kehendaknya Tuhan. Dan itu sia-sia. Ini pernah dicoba. Keberagaman ini pernah dicoba dengan keseragaman. Mungkin niatnya baiklah. Dulu Pak Harto ingin supaya kehidupannya harmonis. Cuma sayangnya niat harmonis itu kan bagus. Cuma caranya yang keliru, yaitu menyeragamkan. Dikiranya kalau seragam itu harmonis. Sampai nanam padi seragam, jual cengkeh seragam. Bahkan ngecat omahe dhewe itu harus seragam dengan dalamnya si sultan kuning kabeh. Karena selalu digejoh itu. Selalu dicekoki dengan keseragaman. Akhirnya kita agak sulit berbeda sekarang ini. Berbeda sedikit marah, berbeda sedikit. Padahal itu kan indah sekali berbeda-beda itu. Indah sekali. Jadi kalau kita misalnya di taman terus ada bunganya kuning tok itu kan nyempeti meripat itu. Tapi seninya itu harus merah, kuning, biru, hijau itu segala macam. Gitu. Tiba-tiba sebelum kita sembuh dari cara berpikir yang seragam terus itu, tiba-tiba ada yang namanya perubahan besar. Pak Harto lengser ada perubahan, reformasi, bahasa Arabnya islah baik. Sayangnya islah itu tidak melihat yang mau diperbaiki mana dulu. Yang baik mana, yang tidak baik mana. Ini keburu euforia untuk merdeka, untuk bebas merdeka. Demokrasi. Jadi akhirnya orang itu kayak burung yang semula disangkar itu dilepas. Itu malah natap-natap sana. Nabrak-nabrak. Kita belum siap demokrasi, berdemokrasi. Akhirnya terus jadi anarki. Tidak ada seninya sama sekali. Tidak ada seninya. Anarki tidak ada seninya. Jadi, dan kemudian masing-masing ini ingin supaya diakui sebagai yang benar.
Kalau sampean mengaku benar, saya benar, ya berkelahi. Salah satu harus salah. Bukan salah satu kena, ya pada benernya enggak apa-apa lah gitu. Jangan serang. Iya. Ini sudah menjawab sampean apa lebih ini? Saya kira menarik sekali bahwa ada dua ekstrim di sini yang disampaikan Gus Mus tadi, bahwa antara keseragaman yang akan menghadirkan totalitarianisme, boleh diekstrimkan begitu, tapi juga keragaman yang kehilangan harmoni. Harmoni adalah kunci yang akan menyelaraskan antara kedua kutub itu. Antara lukisan Gus Mus dan cat tumpah itu kan beda, itu kan. Kalau beliau menggoreskan warna-warni di atas kanvas, maka di situ ada the underlying harmony, ada keselarasan yang akan diwujudkan begitu. Dan itu dicapai dengan warnanya yang berbeda-beda. Begitu Gus. Kalau warnanya sama semua itu namanya ngecat tembok gitu. Kalau warnanya berbeda-beda tapi awur-awuran ya cat tumpah saja gitu. Ya. Masalah saya kalau ngelukis itu saya tumpahin saja kan pas dengan segala dengan cat yang berwarna-warni gitu. Tapi bagus. Bagus. Wah, namanya lukisan abstrak kata orang-orang itu. Abstrak laduni itu memang beda gitu. Kemarin saya nyoba gitu itu mah dikira kucing liwat itu. Mau utah condol kucing ya gitu. Nah, di dalam spektrum antara yang anarkis dengan yang totalitarian itu gimana kita bisa membangun? Ya itu yang kita sedih, kita gundah itu adalah justru yang paling tahu bahwa Tuhan itu menghendaki keberagaman, itu kan orang-orang yang beragama. Yang tahu bahwa kita harus menghargai keberagamaan, menghargai perbedaan, itu seharusnya kan orang-orang yang beragama. Tapi kini adanya acara-acara yang seperti ini kan baru saja. Ini acara kebangsaan, seminar kebangsaan. Terus kemarin itu di UGM acaranya juga semisal begitulah, penggalang persatuan. Yang baca Quran selalu wa'tasimu bihablillah. Ini rupanya ada orang yang resah, dan resah itu secara umum. Ini ada keresahan yang luar biasa. Karena sekarang ini, misalnya saya kemarin baca itu, sakit sekali saya merasa itu. Ini kok ada pramuka kok jelnya kok Islam yes, kafir no. Lho iku wong mendem kok ngantek gitu itu gimana? Itu nyekoinya itu gimana? Dan ini merusak betul, merusak. Dan itu menyakitkan sekali karena itu dilakukan oleh orang yang mengaku beragama. Orang yang beragama tentu tahu kalau Tuhan itu Maha Pengasih, menciptakan agama rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu kasih sayang kepada alam semesta. Loh kalau dengan saudara sendiri saja tidak bisa kasih sayang, itu bagaimana dengan yang lain-lain? Jadi saya mau mengatakan, Bu iya sebelum fatwa itu ngaji dulu, gitu yang terlalu sombong saya. Terlalu mengguru gitu loh. Tapi kenyataannya begitu. Hal-hal yang sepele-sepele dijadikan besar, dijadikan sesuatu yang membedakan dengan yang lain. Itu bagaimana itu? Jadi sampai menulis insya Allah saja, itu gegeran. Ini tidak SY tapi SH. Penting. Kalau SY Katolik soalnya. Ya, itu kok
Saya ingin ketawa ya ingin nangis itu. Ini yang ngomong Ustadz dan beredar di WA itu. Orang ngaku kabeh, anakku bareng saya ingin nulisnya S nya insya Allah pakai SH, insya Allah. Sembayang, saya pernah di terminal sembayang itu, pundak saya diginikan sama orang di belakang saya. Katanya kurang kesini. Dan saya di pidato itu. Saya itu ditausiai. Sampean mesti ketawa. Gusmus kok ditausiai itu kan ya ikut nemen itu. Dia bilang sampean ini kurang kesini sembayangnya tadi. Itu kan sekarang itu menurut fatwanya internet itu sampai berpengaruh ke bawah. Persoalan yang remeh-temeh ini. Ada yang datang ke tempat saya minta restu, dia mau merubah pengimaman. Ya itu tadi karena dawuhnya internet tadi. Ini katanya sekarang harus ini. Karena ini sudah viral ini. Omongan remeh ini sudah viral. Di kampung mau merubah pengimaman. Mau digempur, di engsong norojok sini. Saya bilang, lah kamu kok nemen banget. Nah itu sajadahnya saja diginikan kan bisa. Itu perkara sepele-sepele gitu. Bayang pernah kaki saya dicari. Stop. Nah, anak saya cerita juga jilbabnya di benakno kalau orang itu. Ya oleh ukhti. Ukhti belajar lagi yang baik ya tentang agama ya. Padahal anak saya itu sudah ngajar di pesantren ini. Jadi bilang Kang Yu itu sudah ganti ukhti. Kurang syariat kalau tidak ukhti. Ini hal cilik-cilik gini ini di rumah tidak apa-apa, baguslah. Asal itu tidak dijadikan gap antara sesama saudara. Silahkan kalau mau diganti semualah, ikhwan, yabna amim, yabna amim itu, yabna amim itu ponaan, yabna amim. Ya sihri, wahai maratuaku. Ganti kabeh aku cara Arab kabeh gak apa-apa. Asal tidak memecahkan persaudaraan kita. Kalau itu terus menjadi sesuatu yang menurut mereka itu istimewa dan yang lain itu tidak istimewa, itu yang merenggangkan persaudaraan kita. Kita itu saya itu ingin ketawa. Sebetulnya Gusti Allah itu sudah pensil lah, dapur kita itu kayak apa? Aku mau muni dapurmu kok gak enak. Saya ganti dapur kita ben halus itu. Our kitchen. Nah kalau muni dapurmu itu kan jelek. Gusti Allah sudah ngerti dapur kita itu apa. Lung kita ini makhluknya Gusti Allah yang paling akhir. Sudah melewati hari kiamat toh. Wong kiamat tahun 2012 katanya. Nah ini tahun 2020. Itu makhluk yang paling akhir. Rasanya seperti mendengar Gusmus baca puisi, kamu ini bagaimana? Itu kan. Karemu piye Kang? Gitu. Alhamdulillah bersama kita telah hadir Dr. Abdul Muti
Selamat datang. Ahlan wa sahlan kalau tadi akhi ya. Saya itu kalau lihat TV di Madinah itu kelihatannya syar'i sekali. Kalau lihat apa Teletubbies itu, ilali kok tinggi-tinggi gitu. Masalam ya Dipsi gitu. Terus keluar, saya kira Quwwatul Wahdah, ternyata Power Rangers. Itu bahasa Arab. Wah, di sana lengkap itu. Tapi repot kalau di sana bahasanya pakai bahasa Arab sini, dibawa ke sana bisa kacau. Di sana ada tulisan banyak sekali, mamnu'ud dukhul. Nah, itu bisa kacau. Di sini dukhul itu maknanya saru ya. Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr. Abdul Muti telah bersama kita. Kita telah membicarakan tentang ada dua ekstrim antara anarkis. Keragaman itu bisa menjadi anarkis, tapi keseragaman juga menjadi totaliter. Nah, bagaimana merajut untuk tetap menjaganya menjadi harmoni yang indah? Gus Mus menyampaikan syukur adalah kuncinya, itu syukur adalah kunci. Itu. Kami persilahkan Gus Muti untuk boleh manggil Gus nggak? Beliau juga orang Kudus soalnya itu holy man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Yang terhormat Nurso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono X. Yang kami hormati Pak Menteri, Pak Mahfud. Pak Mahfud ini menteri yang dari Muhammadiyah ya. Namanya Muhammad Mahfud MD. yang kami hormati juga Al-Mukarram Kiai Gus Mus, saya sering memanggilnya Gus Mus, dan saya tentu semuanya setuju yang beliau sampaikan, karena dulu saya belajar sholat itu justru dari kitab yang ditulis bapaknya beliau, Fasolatan itu. Jadi saya belajar sholatnya kitabnya kitab NU. Fasolatan. Pak Rektor dan seluruh jajaran Wakil Rektor dan semua peserta seminar yang saya muliakan, mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu, dan tentu juga wabil khusus ini moderator karena tadi menyampaikan secara khusus menyebut akhi begitu. Akhi itu kalau nggak pernah ngaji jadinya aki. Karena nggak bisa membedakan antara kho dengan ha, jadinya kaf semua. Saya pertama mohon maaf yang sebesar-besarnya pada Pak Rektor, saya terlambat dari jadwal yang seharusnya saya datang awal. Tadi terlambat 5 menit, ternyata ditinggal oleh pesawat itu. Rupanya kalau tidak menteri itu ditinggal. Jadi mohon maaf juga. Jadi ternyata ditinggal itu. Jadi ternyata Sekum PP itu levelnya untuk urusan naik pesawat masih di bawah menteri. Yang kedua juga saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Rektor atas undangan dan kesempatan yang diberikan, dan jiwa besar Pak Rektor karena menerima badal dari Muhammadiyah. Karena kan aslinya yang diundang Pak Haidar Nasir, beliau berhalangan menyampaikan salam untuk Sri Sultan dan Pak Mahfud serta Gus Mus, dan menugaskan saya sebagai badal dari Pak Haidar. Tentu ini sesuatu yang sangat penting bagi kita, dan saya memang sengaja tadi tidak pakai kopiah Gus, karena kalau pakai nanti masih sama dengan NU. Jadi katanya bedanya Muhammadiyah sama NU kan pada pakai kopiah dan tidak gitu. Kalau saya pakai kopiah itu dikira Mas Mukti ini kok ngimbo-imbo NU gitu. Saya nyambung yang disampaikan oleh Gus Mus tadi, sesuai dengan tema ini, sekedar berkontribusi untuk acara yang sangat penting ini adalah bahwa orang itu berbeda. Tadi saya kira Gus Mus sudah menyampaikan adalah karena takdir Allah, karena sunnatullah. Kalau kita
menggunakan referensi Al-Quran, ya, ada penjelasannya di dalam surah Ar-Rum ayat 22 itu. Mohon izin saya baca supaya menunjukkan Qurannya NU dan Muhammadiyah itu sama. Allah berfirman, wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alimin. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu adalah Allah menciptakan langit dan bumi, dan kamu sekalian itu diciptakan berbeda-beda lisannya, berbeda bahasa dan berbeda warna kulit, dan yang demikian itu merupakan bukti empiris kemahakuasaan Allah bagi orang-orang yang cerdas, bagi orang-orang yang berilmu. Jadi karena itu maka tadi Gusmus menyampaikan bahwa manusia itu berbeda, itu memang karena Allah menciptakan berbeda. Dan karena itu maka perbedaan-perbedaan itu kalau kita lihat dari sisi asalnya itu kan ada tiga sebab atau ada tiga jenis. Yang pertama adalah perbedaan karena sebab-sebab alamiah tadi itu. Sebab-sebab alamiah itu given, sesuatu yang memang takdir Allah, yang memang itu bagian dari grand design Allah yang tadi Gusmus menyampaikan dengan segala keberagamannya itu memang manusia itu secara alamiah, secara tabiiyah itu berbeda. Sehingga karena itu maka manusia itu menjadi berbangsa-bangsa, beda suku, beda bahasa, itu bagian dari sunnatullah. Sehingga kalau kemudian orang yang selama ini menyebut saudara dengan sedulur diganti dengan akhi, itu menurut saya melawan sunnatullah. Ya biar saja sedulur dipanggil sedulur, sanak dipanggil sanak, dipanggil friend, tetap aja nggak apa-apa, karena menurut saya semua bahasa itu adalah bagian dari God creation, karena manusia itu mesti memiliki bahasa yang berbeda-beda. Dan justru karena bahasa berbeda-beda itu maka ada jurusan bahasa. Justru karena ada orang berbahasa Inggris, ada berbahasa Arab itu maka ada jurusan bahasa Inggris. Padahal orang Jawa tapi ngomongnya sok Inggris begitu. Tapi itu bagian dari sunnatullah dan itu menjadi sumber dari bagaimana manusia bisa mengembangkan ilmu. Kemudian yang kedua adalah karena sebab-sebab ilmiah. Sebab-sebab ilmiah itu tadi Gusmus menyampaikan karena Allah memberi manusia itu akal. Nah, ciri dari orang yang berakal itu kan banyak beda pendapat. Walaupun beda pendapat kadang-kadang juga memang tidak ada hubungannya dengan pendapatan. Kalau orang-orang ilmiah itu titik koma itu debatnya bisa semalam suntuk. Debatnya panjang. Sebab-sebab ilmiah itu karena manusia senantiasa menggunakan akalnya dan menggunakan akal itu untuk memahami apa saja yang ada di alam semesta itu. Berbagai macam perbedaan dalam pilihan-pilihan teori ilmiah itu karena Allah memberi manusia akal yang dengan itu maka manusia punya kreativitas, manusia punya kesempatan untuk belajar. Nah, yang ketiga adalah sebab-sebab yang bersifat atau berasal dari amaliyah atau perilaku. Sebenarnya logikanya sama, cuma kadang-kadang logika itu kalah oleh logistik. Kadang-kadang rasionalnya sama, tetapi karena ada pilihan logistik yang berbeda, amalnya menjadi berbeda. Tapi bahkan amal manusia itu pun juga menjadi penentu dan menjadi bagian dari keberagaman itu. Kalau kita kembali menggunakan pendekatan nas, pendekatan ayat, ya tentu Allah itu menciptakan manusia hidup dan mati itu kan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Menguji kamu siapa di antara kamu itu yang terbaik. Sehingga karena itu maka sebab-sebab yang menjadikan manusia itu beragam, menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku itu tidak ditempatkan dalam posisi di mana satu bangsa lebih unggul dari bangsa yang lainnya, tetapi ditempatkan dalam posisi yang sama, unggul dan tidaknya itu tergantung dari kualitas amal dan kualitas dari akhlak manusia itu. Dan inilah saya kira kunci untuk kita sebagai sebuah bangsa itu meraih kemajuan, meraih kejayaan. Sehingga sejak awal Islam itu menekankan pentingnya koeksistensi umat manusia dengan beragam etnisnya, beragam bahasanya, juga beragam pemikiran dan mazhab-mazhabnya itu. Karena itu maka Al-Quran pun kan tidak memvonis ketika manusia itu sampai pada akhirnya tetap ikhtilaf di antara mereka.
Fonisnya kan fayunabbiukum bima kuntum fi takhtalifun. Nanti pada waktunya Allah yang akan menjelaskan, yang kamu beda-beda itu siapa yang benar. Tapi nanti Allah yang menjelaskan. Jangan di sini merasa diri paling benar dan kemudian mengklaim dirinya yang paling baik di antara yang lain hanya karena persoalan-persoalan yang mungkin bersifat ekstremitas dan sebagainya itu. Dalam kaitan inilah maka menurut saya memelihara persatuan itu adalah bagian dari kita memelihara sunnatullah. Tetapi tentu persatuan itu bukan penyeragaman. Artinya semua harus sama. Justru kekuatan itu terjadi dalam konteks masyarakat kita bangsa Indonesia itu adalah ketika keberagaman kita sebagai bangsa itu mendapatkan afirmasi secara konstitusional. Sehingga ketika kita bicara Undang-Undang Dasar 45 misalnya, ketika bicara mengenai budaya Indonesia dan kebudayaan Indonesia, penjelasannya itu kan disebutkan puncak-puncak kebudayaan daerah yang dimiliki oleh suku-suku dan berbagai macam kelompok di Indonesia itulah yang disebut sebagai kebudayaan Indonesia. Karena itu maka budaya Jawa itu budaya Indonesia, budaya Sunda budaya Indonesia, budaya Madura budaya Indonesia. Sehingga sejak awal konstitusi kita itu tidak menegasikan dan tidak menihilkan perbedaan, tapi justru kemudian menjadikan kekuatan kita dengan perbedaan itu sebagai sebuah pilar untuk kita membangun keindonesiaan dengan segala keanekaragamannya itu. Sehingga dalam konteks ini maka kita bisa memelihara persatuan dan keberagaman itu kalau ada koeksistensi di mana semua kelompok itu diakui eksistensinya, semua kelompok itu mendapatkan pengakuan baik secara konstitusional maupun dalam berbagai macam kebijakan. Dalam kaitan ini maka saya kira tadi Gusmus juga sudah menyampaikan, Indonesia itu kan negara yang paling kaya dengan berbagai macam perbedaan itu. Tapi kekuatan orang Indonesia yang saya kira juga menjadi bagian dari modal sosial politik kita adalah kecenderungan untuk rukun, harmoni. Kita melihat misalnya di belahan Eropa yang mereka sering mengklaim dirinya sebagai negara peletak dasar multikulturalisme misalnya, atau peletak dasar pluralisme. Mereka meneliti dan menulis banyak sekali teori tentang itu. Tapi dalam praktek kebangsaannya, bahkan mungkin dalam beberapa hal dalam praktek kebijakan negaranya, mereka tidak melakukan itu. Kalau kita membaca riset-riset terakhir mengenai tren yang ada di Eropa misalnya, rasisme itu justru meningkat pada abad 21. Mereka mengatakan itu ketika kulit putih itu superior, sehingga kemudian mereka mengatakan kita perlu multikulturalisme, pluralisme. Tapi kemudian ketika mereka melihat realitas, banyak generasi kedua, generasi ketiga dari kaum imigran yang kemudian juga sukses dan mewarnai kehidupan mereka, ternyata tidak semua negara Eropa itu siap dengan itu. Ethnic cleansing itu terjadi justru di Eropa, tapi itu tidak pernah terjadi di Indonesia. Yang terjadi di tanah air kita justru adalah pembauran antar suku, bahkan mungkin juga pembauran antar agama menurut saya. Sehingga kalau kita menggunakan pendekatan sosiologis dan mengkaitkan itu dengan kepentingan bangsa ini memelihara harmoni misalnya, maka kita melihat sebuah harmoni keberagamaan yang juga cukup menarik. Beberapa orang termasuk di Muhammadiyah misalnya agak gelisah dengan sinkretisme misalnya. Sehingga sebagian orang Muhammadiyah, terutama Muhammadiyah yang ikhlas itu ya, Muhammadiyah yang ikhlas itu Muhammadiyah yang ingin semuanya murni begitu, menolak keras sinkretisme. Itu kan kalau kita lihat dalam sisi harmoni, sinkretisme itu kan bagian dari ikhtiar manusia Indonesia untuk menjadikan agama itu memiliki harmoni dengan agama yang lain, bukan dengan meniadakan satu agama atau keyakinan, tapi dengan kemudian melakukan sinkresi dari satu agama dengan agama yang lain sehingga muncul sebuah keberagamaan baru. Saya kira contoh dalam Kesultanan Jogja, dan itu saya kira sebuah warisan besar dalam sejarah Indonesia, bagaimana Islam itu dipadukan dengan budaya Jawa dan melahirkan harmoni yang tidak sinkretis tetapi tetap menampilkan kejawaannya dan keislamannya. Itu saya kira lesson learn yang luar biasa yang tidak kita temukan dalam berbagai belahan peradaban di beberapa negara yang lainnya. Bagaimana Islam itu mewarnai budaya Jawa, tapi juga budaya Jawa tetap eksis dengan kemudian orang itu percaya diri dengan kejawaannya dan percaya diri dengan keislamannya, sehingga menimbulkan keislaman yang khas Indonesia itu, saya kira menjadi sebuah kekayaan kultural dan kekayaan religius yang perlu menjadi bagian dari kesadaran kolektif kita sebagai bangsa.
Sehingga karena itu maka pendekatan-pendekatan yang kita pakai, karena perbedaan itu adalah sesuatu yang alamiah, maka pendekatannya juga harus pendekatan yang alamiah. Nah, dulu kan orang mengkritik kalau orang menikah beda suku itu kan nanti bermasalah gitu. Sehingga orang Jawa dulu kan kalau nikah itu dicari wetonnya dulu gitu. Jemuah Kliwon jangan dinikahkan sama Senen Wage gitu. Nanti ketemunya apa gitu, kira-kira begitu. Tapi sebagai sebuah kultur itu sesuatu yang menurut saya penting ketika orang itu mencari bobot dan bebet dan bebet nih ya ini bebet itu. Saya ini karena orang Kudus jadi Jawanya agak enggak jelas itu. Tetapi sebagai sebuah proses pembauran itu kan tidak bisa dibendung ketika dulu orang menghalangi menikah beda suku. Kalau sudah di kampus ini kan mahasiswa Jawa menikah dengan mahasiswa Sunda itu kan biasa. Jadi kampus ini kan tempat meeting point dan melting point yang menggambarkan keindonesiaan kita itu. Jadi ketika orang Jawa menikah sama orang Sunda, maka lahirlah janda-janda. Maksudnya janda niku yai anak yang lahir dari bapak Jawa, ibu Sunda, maka anaknya gabungan dari Jawa dengan Sunda, maksudnya gitu ya. Ini orang berpikirnya lain deh. Ini karena terpengaruh yai bilang mabnuun dukhul tadi mungkin itu. Jadi ketika orang Jawa menikah sama orang Batak, maka lahirlah baja Batak Jawa. Karena kulitnya warna hitam, maka jadilah baja hitam.